Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita hari ini. Dan bersama kita akan belajar merenungkan firman Tuhan di dalam Samas, Sapaan Damai Sejahtera, tanggal 27 Maret 2025. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberikan pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami sungguh bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 20 ayat 29-34. Demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus sedang lewat, mereka berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mereka mengikuti dia. Sobat Samas, peristiwa tentang 2 orang buta yang disembuhkan oleh Yesus ini terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem melewati Yeriko. Kota Yeriko adalah kota penting di Yudea, dikenal sebagai kota yang subur dan berada di rute utama pesiarahan ke Yerusalem. Banyak pesiarah melewati kota ini, termasuk Yesus dan murid-muridnya. Lalu apa yang bisa kita dapatkan dan pelajari dari perikop ini? Yang pertama, Yesus selalu mendengar doa orang yang berseru kepadanya. Meskipun banyak orang berusaha membungkam kedua orang tersebut, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap mereka yang dianggap kecil dan tak berdaya oleh dunia. Tuhan tidak melihat status kita, tidak melihat pangkat, jabatan, dan kepintaran kita. Dia tidak melihat seberapa banyak harta dan keberhasilan kita, tetapi yang Dia lihat adalah hati kita dan ketulusan permohonan kita kepada Dia. 2 orang buta ini tahu bahwa Yesus adalah Anak Daud Sang Mesias, dan dengan berani mereka berseru kepadanya, meskipun orang banyak mencoba membungkam mereka. Mereka tetap berseru dengan iman dan kegigihan. Yang kedua, tentang belas kasihan Yesus. Yesus tergerak oleh belas kasihan sebelum menyembuhkan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memiliki kuasa, tetapi Dia juga penuh kasih dan kepedulian terhadap penderitaan manusia. Mengapa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 tertulis, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Yesus bukanlah Tuhan dan Raja yang nun jauh di atas sana, yang hanya bisa melihat dan berkomentar, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, Yesus tahu tentang kesakitan, ketakutan, dan kekhawatiran, dan apapun yang kita alami, karena Yesus pernah mengalaminya. Perbedaannya adalah Yesus tidak berbuat dosa dalam kelemahan-kelemahan tersebut. Yang ketiga, terkait dengan pertanyaan Tuhan Yesus, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mengapa Tuhan bertanya? Apakah Yesus tidak tahu apa keinginan kedua orang buta tersebut? Mengapa Tuhan tidak langsung saja menyembuhkan mereka? Jawabannya paling tidak ada 2.
Yang pertama, Tuhan ingin kita berkomunikasi dengan Dia secara pribadi dan dekat. Di dalam Filipi 4 ayat 6 tertulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan segenap hati kita, dengan segala keberanian kita untuk menyatakan kepadanya apa yang kita butuhkan dan ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita berbicara kepada Dia, membawa segala permasalahan dan pergumulan kita, sehingga ada hubungan yang dekat, akrab dan lekat antara kita dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita bertanggung jawab atas permintaan kita kepadanya. Kedua orang buta tersebut tentu sudah lama berada dalam keadaan buta dan mereka hidup dari belas kasihan orang kepada mereka. Dikatakan di atas, banyak peziarah yang melewati tempat mereka duduk di pinggir jalan. Tentu mereka diberi sedekah dari orang-orang yang lewat, dan mereka tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa selain meminta-minta dan bergantung pada belas kasihan orang. Jika mata mereka disembuhkan, berarti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua orang tersebut, yaitu mereka harus bekerja dan tidak bisa lagi meminta-minta dan duduk-duduk saja. Sebenarnya itu adalah sebuah perubahan yang cukup besar dan mendasar. Apakah mereka siap? Ya, setelah disembuhkan, kedua orang buta tersebut mengikuti Yesus. Artinya mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan mengikuti Yesus dengan segala konsekuensinya. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, apa permohonan yang paling mendasar dan yang paling penting yang kita ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan kita, kesehatan yang sempurna, keharmonisan dalam rumah tangga. Jika ada permohonan atau permohonan-permohonan kita yang sudah dikabulkan oleh Tuhan, seharusnya itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan setelah kita mendapat apa yang kita minta, lalu kita lupa dan tidak memprioritaskan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Kisah dua orang buta yang disembuhkan ini adalah gambaran bagaimana orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan seharusnya hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Dan biarlah jawaban kita atas pertanyaan Yesus, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Seperti yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat 10. "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu mendengar doa dan permohonan kami, dan dengan belas kasihan-Mu dan kasih-Mu, kami sudah sering kali mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, agar terus melekat kepadamu, setia mengikutimu, dan melayanimu di dalam kehidupan kami. Amin.